Halo dulur, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses pemulihan atau tahap penyembuhan terhadap cabai rawit yang saya tanam, yang mana kemarin ini terjadi serangan bercak daun, dan juga kita melakukan pencegahan serta pengobatannya dengan melakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida. Baik itu peroligan dengan fungisida maupun bakterisida. Kebetulan kita kemarin menggunakan bahan aktif sulfur serta gabungan antara pembasmian daripada bakteri maupun hama jamur. Itu kita menggunakan baktosin. Pada video sebelumnya sudah saya tampilkan, itu boleh dilihat. Ada kawan juga yang bertanya di komentar, apakah tanaman cabai yang terserang daripada bercak daun ini dapat pulih normal kembali? Saya pastikan bisa normal kembali, tapi perlu dicatat, artinya tergantung daripada pemulihan kita serta pencegahan secara berkelanjutan, yang mana penyemprotan tetap kita lakukan selama fase daripada penyembuhan ini agar tidak terjangkit lagi. Namun ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan, yaitu tahap pemulihannya. Di sini saya melakukan dua tahapan atau dua konsep yang saya lakukan, yaitu khusus pemupukan, namun saya melakukannya secara dua kali. Yang pertama saya melakukan pemupukan dengan kadar kalium yang tinggi serta kalsium yang tinggi. Di sini boleh kita lihat pupuk yang akan saya gunakan adalah KNO 3 putih. Ini untuk kandungan kaliumnya dia 46%, sedangkan nitrogennya 13%. Di sini sebaiknya apabila cabai kita terkena serangan bercak daun, saya sarankan pengurangan penggunaan daripada kadar nitrogen, ataupun kalau bisa dihentikan untuk penggunaan kadar nitrogennya. Begitu dulurku ya. Karena apabila terjadi kelebihan kadar nitrogen, maka tanaman cabai kita ini mudah terserang atau terjangkit daripada penyakit. Selain itu juga saya melakukan pemupukan tahap kedua, yaitu menggunakan kalsium dan asam humat. Kenapa saya tidak sekaligus melakukan pencampurannya? Itu dikarenakan berdasarkan teori, itu antara kalsium dan kalium ini tidak boleh dicampur, karena ada penekanan salah satu unsur makronya. Karena kita membutuhkan unsur makro yang banyak untuk tanaman, misalnya seperti kalium dan kalsium, maka kita hindari penekanannya. Begitu dulurku ya. Intinya dari penekanan ini, kalsium ini tidak dapat diserap maksimal. Maka terlebih dahulu kita lakukan adalah melakukan pemupukan dengan menggunakan kalium. Sebaiknya dikocor, karena melihat daripada kondisi cabai kita, melakukan pemulihan agar cepat diserap. Di sini kita melakukan sistem kocor tanpa melakukan penambahan pupuk lainnya. Cukup kita menggunakan KNO 3 putih ini. Sedangkan nanti yang kedua, kita berikan jeda waktu. Nanti kita yang kedua melakukan pemupukan dengan menggunakan kalsium dan asam humat. Fungsi daripada kalsium itu sendiri untuk mempertebal dinding sel, baik batang maupun ranting percabangan daun. Begitu dulurku ya. Serta asam humat ini memperbaiki daripada struktur pH tanah. Kemungkinan besar karena hujan secara terus-menerus, pH tanah ini asam, maka kita netralkan dengan menggunakan asam humat. Sedangkan untuk kalium ini juga berfungsi untuk memperkokoh daripada batang tanaman kita, dan memperbanyak tunas serta mencegah terjadinya kerontokan daun, karena efek daripada kekurangan kalium ini dapat terjadi bintik coklat pada daun, dan pada pinggir daun ini terdapat warna kekuningan. Itu apabila terjadi kekurangan kalium. Meskipun cabai saya ini berusia 47 hari setelah pindah tanam, boleh dikatakan memasuki fase generatif, namun saya fokuskan terlebih dahulu untuk perkembangannya, karena apabila kita menambahkan kadar fosfat atau perangsang pembungaan, maka nutrisinya terbagi, sedangkan tanaman cabai kita masih dalam kondisi pemulihan. Begitu dulurku ya. Ayo kita lihat yang sebelah sana, dan nanti kita juga aplikasikan pupuk yang kita gunakan. Nah, seperti biasa yang kita lakukan, kita melakukan
pelarutan pupuknya. Ini kita sudah menyiapkan ember kosong yang sudah memang diisi air bersih. Di sini takaran yang kita gunakan adalah sesuai dengan prosedur atau petunjuk, yaitu 5 gram per liter. Ini konsentrasi untuk pupuk kocornya, begitu dulurku ya. Karena kita melakukan proses pemulihan, ini kebetulan saya penggunaannya tangki kapasitas 20 liter air, maka kalau kita dikalikan 5 gram, maka dia dapat pupuknya yang kita gunakan adalah 100 gram. Ini pupuk ini langsung kita larutkan ke dalam air. Lalu kita nanti aduk sampai rata agar dia larut sempurna. Ini kita sudah isi air separuh untuk tangki kocornya. Kita isi lagi agar dia pada saat kita melakukan pengocoran nanti penuh, begitu dulu ya. Kita aduk saja. Langsung kita tuangkan ke dalam tangki kocornya. Tuh, pupuknya mudah larut begitu dulu ya. Tinggal sedikit tuh. Kita larutkan lagi dengan air. Lalu kita kocorkan pada tanaman cabai kita. Karena ini pupuk tunggal yang saya gunakan. Kita isi air sampai penuh, lalu kita aplikasikan pada tanaman cabai kita. Pemupukan yang kita lakukan dengan menggunakan kalium, kita berikan jeda kisaran 3 hari sampai 5 harian, baru kita pupuk tahap kedua menggunakan kalsium dan asam humat, begitu dulurku ya. Ini boleh dilihat untuk perkembangannya baik daripada cabai maupun jagungnya. Ini batang jagung ini sangat besar sekali. Apabila kita menanam cabai, bisa atau boleh dipastikan untuk penanaman jagungnya pasti kita bisa, begitu dulurku ya. Nah, mungkin sekian cara pencegahan bercak daun, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah yang saya lakukan untuk mengantisipasi pencegahan serta pemulihannya, karena tidak serta-merta yang saya lakukan ini langsung saya lakukan, namun pengalaman terdahulu memang sudah saya pernah jalani, begitu dulurku ya, sehingga hasilnya dapat normal kembali. Terima kasih telah menyimak channel Konar PJKT. Saya ucapkan selamat pagi, sampai jumpa.